وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di kitab As-Salah, dan pasalnya berkaitan dengan azan dan iqamah. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, faslun wa yusannul adhanu lil faitah. Tetap disunahkan azan untuk salat yang telah dilewatkan. Al-faitah yaitu maksudnya as-salat al-faitah, salat yang waktunya telah lewat. Salat yang waktunya telah lewat. Baik dilewati di sini di waktu yang tidak ada jamak salat seperti subuh kelewatan, atau di waktu yang bisa dijamak salat seperti zuhur, asar di waktu asar, atau maghrib isya di waktu isya. Ya, kalau misalnya kelupaan salat zuhur atau ketiduran dari salat zuhur baru di waktu asar, maka disunnahkan untuk azan juga. Kenapa begitu? Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatathu subh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah lewat darinya salat subuh, pernah. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam kelewatan waktu subuh. Faqala, maka berkata Nabi SAW, ya Bilal, qum fa'adzin. Wahai Bilal, qum, berdirilah dan azanlah. Ini juga ada anjuran bahwa azan itu disunahkan dalam keadaan berdiri. Karena kata Nabi SAW, qum fa'adzin, berdirilah dan azanlah. Thumma shalla raq'ataini, thumma aqama, thumma shalla al-ghadah. Ya, jadi kan ini keadaannya Nabi SAW dan para sahabat, ya mereka dalam keadaan perjalanan perang dan keletihan mungkin, kemudian kelewatan waktu subuh, sudah terang, sudah siang gitu. Maka Nabi SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, qum fa'adzin. Wahai Bilal, berdirilah dan azanlah. Setelah azan, thumma shalla raka'atain. Nabi SAW salat 2 rakaat, yaitu qabliyah subuh. Ya, qabliyah subuh. Jadi kalau misalnya qadarullah antum kelewatan ketiduran misalnya sama keluarga, juga tidur karena capek mungkin habis dari mana, dan baru bangun lewat waktu subuh, misal jam 6 atau setengah 7 baru bangun, maka dibolehkan untuk salat qabliyah dulu. Dan ini hukumnya qada. Hukumnya qada salat sunnah. Mengqadha salat sunnah itu boleh, yang sebagian ulama mensyaratkan dengan adanya kebiasaan sebelumnya untuk salat sunnah tersebut. Adapun kalau sebelumnya tidak ada kebiasaan, maka tidak qadha. Maka tidak qadha. Seperti antum biasa tahajud dan witir di sepertiga malam terakhir. Qadarullah tadi malam misalnya hujan dan ya sangat enak buat tidur, akhirnya baru bangun di waktu subuh, lewat masa untuk witir atau tahajud. Maka karena sudah punya kebiasaan tahajud, maka boleh kita mengqadha di waktu subuh atau nanti di waktu duha, itu boleh. Namun adapun bagi yang tidak pernah tahajud, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada qadha witir buat dia, karena dia memang tidak punya kebiasaan dan wirid untuk itu. Nah, di sini Rasulullah SAW kemudian mengqadha salat qabliyah subuh.
2 rakaat setelah azan untuk sholat subuh, azan untuk sholat subuh, namun di waktu duha ketika itu. Maka ini boleh. Azannya boleh, qabliyahnya boleh. Thumma shalla raka'ataini, thumma aqama. Kemudian Bilal iqamah, qomat. Ya, iqamah, qomat. Karena ini ada Nabi SAW sebagai imam. Kita ingatkan tadi bahwasanya kita ingat sebelumnya, azan itu haknya muadzin. Iqamah itu haknya imam. Maka ketika imam memutuskan untuk qomat sekarang, maka qomat. Kalau imam memutuskan untuk tunda dulu qomat, maka ditunda qomatnya. Jadi berarti di sini Nabi SAW perintahkan untuk qomat. Maka qomat thumma sholal ghadat. Kemudian sholat subuh tapi di waktu duha. Karena apa? Karena uzur, karena ketiduran beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Sahih Bukhari, riwayat Bukhari dan juga Muslim tadi yang kita sebutkan. Dan dalam riwayat Al-Bukhari di kitab sahihnya beliau memasukkan hadis barusan ke kitab Mawaqit as-Shalah, waktu-waktu salat, di bab al-adzan ba'da dhahabil waqt. Di bab namanya babnya al-adzan ba'da dhahabil waqt. Yaitu bab azan setelah lewatnya waktu. Boleh azan setelah lewatnya waktu. Juga dalam Sahih Muslim, di kitab Sahih Muslim dalam kitab Al-Masajid, Imam Muslim memasukkan hadis barusan ke dalam bab babu qada'is salatil faitati wa istihbabu ta'jili qada'iha. Bab mengqada' salat yang telah lewat. Salat fardu yang telah lewat atau salat sunnah yang telah lewat. Jadi kalau mengqada' salat sunnah, maka hukumnya sunnah bagi yang sudah punya kebiasaan untuk salat sunnah tersebut. Kalau qada' salat wajib, maka hukumnya wajib. Ya, ini bedakan. Mengqada' salat sunnah bagi yang sudah punya kebiasaan salat sunnah tersebut, hukumnya sunnah. Mengqada' salat wajib bagi yang lupa atau ketiduran, hukumnya wajib. Ya, misal tadi kita tadi misalnya kayak Anda baru datang tadi, ketika iqamah Anda baru sempat datang dan Anda belum sempat qabliyah subuh 2 rakaat. Tapi Anda pribadi punya kebiasaan, kayak antum juga punya kebiasaan 2 rakaat qabliyah sebelum subuh. Ya. Nah, karena kebiasaan itulah maka disunnahkan untuk Anda untuk mengqada' salat 2 rakaat qabliyah subuh, entah sekarang setelah subuh atau nanti di waktu syuruk atau di waktu duha. Maka mengqada' salat sunnah yang sudah jadi kebiasaan karena luput atau ada hajat atau ada uzur, maka mengqada'nya sunnah. Mengqada' salat sunnah adalah sunnah jika punya kebiasaan salat sunnah tersebut. Namun jika tidak punya kebiasaan salat sunnah tersebut, maka tidak ada qada', ya. Kemudian mengqada' salat fardu yang lewat dari waktunya, maka hukumnya fardu bagi yang apa? Yang ketiduran atau yang kelupaan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran akan suatu salat, yaitu salat fardu, atau dia lupa akannya, mungkin dia menunda tapi habis itu dia lupa, maka hendaklah dia mensalatinya, salat qada', ya, untuk hal itu, untuk salat tersebut, wajib tersebut, ketika dia ingat. Adapun kalau misalnya meninggalkan salat fardu dengan sengaja sampai akhir waktu, sengaja memang dia tidak mau salat, maka para ulama berbeda pendapat, apakah wajib mengqada'nya atau tidak wajib mengqada'nya. Jumhur ulama mengatakan wajib mengqada'nya. Adapun sebagian kecil ulama mengatakan tidak wajib mengqada'nya. Ya begitu. Bagi yang memang karena malas, bukan karena uzur. Taib. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan, wa in kathuratil fawaitu adzana wa aqama lil ula thumma aqama lillati ba'daha. Nah, ini juga faedah. Jika al-fawaid, salat-salat yang telah lewat itu ternyata banyak. Bisa 2, bisa 3 salat, bisa 4 salat bahkan.
ya, atau lebih dari itu. Tapi fawaid ini yaitu karena ada uzur. Ya, jika wa in kathuratil fawaid, kalau misal salat yang tertinggal itu banyak sekali, adzana, maka hendaklah ada azan. Tapi berapa? Sekali saja. Adzan sekali. Wa aqama lil ula, dan iqama untuk salat yang pertama, thumma aqama lillati ba'daha, dan qomat untuk salat yang berikutnya. Maka dikatakan di sini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Di sini ada hadis lima rawa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, annal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i salawatin hatta dhahaba min al-laili ma sya Allah. Bahwasanya orang-orang musyrikin, mereka membuat Nabi SAW sibuk di peperangan, sibuk daripada 4 solat. Sibuk daripada 4 solat, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya. Itu enggak sempat di waktu masing-masing kecuali mungkin isya ya. Jadi ditakhir di waktu isya. Dan atau mungkin di ujung waktu isya, pokoknya di malam hari banget ya. Jadi orang-orang musyrik yang sedang berperang dengan orang-orang Islam, mereka orang-orang musyrik membuat Nabi SAW itu tersibukkan dengan peperangan sampai kehilangan waktu ya zuhur, asar, maghrib. Jadi teksnya di sini syaqulu Rasulullah SAW an arba'i salawatin. Jadi menyebutkan Rasulullah SAW dari 4 salat. Hatta dhahaba minal laili ma sya Allah, sampai lewat dari malam sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Thumma amara Bilalan, kemudian Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan. Fa'adzana, maka Bilal radhiyallahu anhu kemudian azan. Jadi azan sekali tok di awal itu. Thumma qama fa shalla adh-dhuhr, kemudian iqamah dan salat zuhur. Iqamah dan salat zuhur. Ya, di waktu apa? Di malam, larut malam salat zuhur. Lihat, di waktu malam banget salat zuhur. Thumma aqama fa shalla al-'asr, kemudian selesai salat zuhur di waktu tersebut, di waktu malam tersebut, kemudian qomat lagi Bilal dan salat asar. Thumma aqama fa shalla al-maghrib, kemudian qomat dan salat maghrib. Thumma aqama fa shalla al-isya. Ya, qomat kemudian salat isya. Faedahnya banyak banget dari hadis ini. Ya, faedahnya sangat banyak dari hadis ini. Faedah pertama dari hadis ini, bahwasanya ada kalanya seseorang tersibukkan akan suatu hal yang memberikannya uzur dari salat, tersibukkan dari salat, tapi bukan kesibukan duniawi yang diinginkan oleh orang ini, melainkan memang betul-betul tidak memungkinkan. Ya, kalau misalnya seorang dokter menjalani proses atau memberikan proses operasi, mengoperasi dan semisalnya, dan ternyata dalam satu hari ada 3 kali operasi sesar misal, ya, dari zuhur, asar, maghrib, dan itu nggak ada jeda yang membuatnya bisa untuk salat. Itu mungkin terjadi, bukan tidak mungkin. Ya, karena dokter bedah dibutuhkan di daerah itu misalnya, dan dia nggak memungkinkan untuk salat sekejap pun susah, dan nggak bisa dia salat sambil melakukan operasi atau semisal itu. Butuh fokus dan konsentrasi tinggi karena ini berkaitan dengan nyawa manusia juga dan kesehatan manusia. Maka akhirnya ya tersibukkan dengan itu, lewat waktu zuhur, asar, maghrib, kemudian salatnya semua di waktu isya. Nah, ini dalilnya seperti ini ada, bisa seperti ini. Seperti ini bisa, ya. Begitu juga dengan seorang yang mungkin dia sedang operasi, dia yang menjalani operasi, bukan yang mengoperasi. Ya, mungkin ada uzur juga untuk lewat waktu-waktu salat ini. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang bisa aja kelewatan seseorang waktu salat lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 atau lebih, tergantung konteks yang Allah berikan padanya. Itu faedah pertama. Faedah kedua, bahwasanya seberapa banyak apapun salat yang telah dilewati karena uzur, maka tetap disyariatkan untuk azan di waktu awal. Ya, azan untuk pertama kali sebelum memulai semua dari salat-salat itu. Bahkan walaupun misal dia salat sendiri pun, wallahu alam, dikiaskan dengan ini bisa azan.
Adzan untuk dirinya sendiri, kemudian dia qomat untuk dirinya sendiri kalau memang dia mau dikiaskan dengan ini. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya dalam mengqadha salat itu wajib tertib. Dalam mengqadha salat itu wajib tertib atau disunahkan tertib. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib tertib, ada yang mengatakan sunnah tertib, ya. Ya, tapi ana condongnya kepada harus tertib dulu. Harus tertib dulu. Ya, kecuali kalau misalnya dia mengqadha salat-salat itu di suatu waktu salat yang mepet mepet kewajibannya atau mepet waktunya. Mepet kewajibannya atau mepet waktunya. Maka didahulukan untuk salat yang on time. Didahulukan untuk salat yang on time, yang mepet kewajibannya atau mepet waktunya. Anda kasih contoh. Kalau misalnya antum belum salat asar, kelupaan atau ketiduran. Nah, kemudian baru masuk maghrib. Antum baru sadar, baru bangun, kemudian wudu. Ternyata ini udah qomat. Maka di sini ketika sudah ada orang-orang salat maghrib dan antum tak khawatir kehilangan kewajiban salat berjamaah maghrib, maka dahulukan salat maghrib berjamaah. Baru setelah itu baru antum salat asar qadha. Dahulukan salat maghrib berjamaah, baru setelah itu salat asar qadha, karena antum melihat ini ada jamaah. Maka boleh seperti itu. Itu yang mepet wajib, mepet kehilangan kewajiban berjamaah. Atau yang kedua, ketika antum lupa salat asar atau ketiduran dari salat asar dan baru bangun sekitar 7 menit sebelum waktu maghrib selesai, bentar lagi isya. 7 menit bentar lagi isya. Ini masih waktu maghrib nih. Maka karena khawatir hilangnya waktu maghrib, maka wajib untuk mendahulukan salat maghrib. Baru kemudian setelah itu, setelah aman, baru salat asar secara qadha. Salat maghrib secara ada di waktunya, salat asar secara qadha. Seperti itu caranya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi pada asalnya bahwasanya salat-salat yang terlewati dan diqadha itu diurutkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu. Yang muskilah nanti adalah masalah yang besar adalah ketika ternyata dia adalah orang yang terlewati salat di banyak hari, entah karena sengaja atau karena gimana, sehingga misal 3 hari dia ada 3 kali zuhur, dia ada 3 kali asar, dia 3 kali maghrib, dia 3 kali isya dan seterusnya. Nah, ini yang muskilah nanti. Apakah dia mengqadhanya itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, apa kayak gitu? Atau zuhur 3 kali, asar 3 kali, isya, maghrib 3 kali dan seterusnya? Itu wallahu alam. Tetapi ada ulama yang mengatakan kalau memang dia sengaja, dan ini biasa orang kayak gini karena memang enggak salat, orang yang enggak salat. Kalau memang dia sengaja ya meninggalkan salat begitu saja, maka tidak ada qadha, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan juga sebagian ulama mengatakan orang yang seperti ini bahkan sudah dihukumi sebagai murtad kalau misalnya sudah diajak oleh penguasa untuk sholat, tapi dia enggak mau, maka bisa murtad orang seperti ini. Maka untuk bertaubatnya dia harus apa? Harus mengucapkan, harus kembali kepada Islam. Ala kulli hal ini khilafiyah di antara ulama, tapi insyaallah di antara kita enggak ada yang seperti itu. Namun kalau kita punya tetangga, teman-teman yang mereka enggak pernah sholat misalnya, bukan karena mereka non muslim atau Nasrani, bukan. Emang muslim aslinya tapi enggak pernah sholat. Bukan hanya enggak pernah kelihatan masjid, tapi mengaku saya emang enggak pernah sholat kita. Misalnya kata Islam, saya Islam kejawen, saya enggak pernah sholat, saya mah ada ritual tersendiri. Ini gimana? Ya, ini berat ini. Dan dia telah meninggalkan sholat bukan sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. La haula wala quwwata illa billah. Apakah boleh kita menganggap dia sebagai muslim? Orang seperti ini sebenarnya kalau kita tahu keadaannya, kita enggak apa-apa menganggap dia sudah keluar dari Islam. Kalau memang dia mengklaim saya enggak pernah sholat, udah 2 tahun saya enggak sholat misalnya, ini sebenarnya udah hujah bagi kita untuk boleh menganggap dia udah bukan muslim lagi. Udah, khalas, dia bukan saudara kita karena enggak pernah sholat 2 tahun gimana? Ya.
Kalau misalnya dia mati, maka kita anggap dia mati. Kalau dia mati dan belum ada taubat dari tidak sholat itu, maka dia mati di atas kekufuran. Kita nggak sholatin, tapi kita tidak melarang kaum muslimin untuk mensolatinya karena mereka menganggap dia muslim. Ya seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian dikatakan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in jama'a baina salataini fakadzalik. Kalau misalnya dia menggabungkan jama' antar dua salat. Jama' antar dua salat. Kita tahu salat yang dijama' ada dua atau ada empat ya. Ada dua range untuk empat salat. Yaitu salat jama' zuhur dan asar, baik di waktu zuhur atau di waktu asar jama'. Atau maghrib dan isya, baik di waktu maghrib atau di waktu isya jama'. Maka wa in jama'a bainas salataini, kalau misalnya dia menjama' antara dua salat, fakadzalik, maka seperti itu juga caranya. Yaitu dia azan sekali, kemudian iqamah untuk masing-masing dari salat itu. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra wal 'ashra bi 'Arafah bi adhanin wa iqamatain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur dan asar di Arafah dengan satu adzan dan dua iqamah, yaitu untuk salat jama'. Salat jama', maka berarti kalau salat jama' ini ya, baik di jama' takhir atau jama' taqdim, antum salat zuhur dan asar di waktu zuhur atau antum salat zuhur dan asar di waktu asar, maka disyariatkan untuk satu kali adzan dan dua kali iqamah untuk setiap dari salat itu. Begitu juga dengan maghrib isya. Begitu juga dengan maghrib isya. Tapi kalau misalnya sendiri gimana? Ya sendiri pun enggak apa-apa seperti itu. Dikiaskan dengan ini. Dikasihkan dengan jemaah, enggak apa-apa. Mau azan sendiri kemudian iqamah sendiri enggak apa-apa. Ya. Fa in tarakal adzana lil faitah awil majmu'ataini fi waqtil akhirati minhuma fala ba'sa. Tapi kalau misalnya dia meninggalkan azan untuk salat yang telah lewat waktunya atau untuk salat jamaahnya dia enggak azan, enggak ada azan, langsung aja iqamah. Fi waqtil akhirati minhuma, di waktu yang terakhir dari keduanya untuk salat jama', maka tidak masalah. Kenapa? Lima ruya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-maghrib wal isya bi iqamatin li kulli salatin min ghairi adzanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya dengan satu iqamah di setiap salat. Maksudnya untuk maghrib dapat satu iqamah, isya dapat satu iqamah tanpa adzan, min ghairi adzan, tanpa adzan. Hadis Bukhari Muslim. Ya berarti tanpa adzan enggak apa-apa. Dan juga kalau misalnya tanpa iqamah pun sebenarnya salatnya tetap sah. Ya. Salatnya juga enggak ada masalah. Ya, hanya ini semua adalah sunnah dan anjuran sebagaimana perbuatan atau perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya dan perbuatan beliau SAW.